Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami tentang analisis supply chain management PT Toyota Manufacturing Indonesia dengan beranggota 4 anggota, yaitu yang pertama Muhammad Fajrul Falah dengan NIM A12 2022 06 866. Kemudian dilanjutkan Arka Biantara AB Satya dengan NIM A12 2022 06 873. Dan kemudian Ferdi Agustino dengan NIM A12 2022 06 870. Dan yang terakhir yaitu Ardia Wiratama dengan NIM A12 2022 06 877. Latar belakang PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia memegang peran kunci dalam menjalankan bisnisnya, terutama melalui strategi supply chain management atau yang disebut dengan SCM. Diskusi mengenai SCM pada PT Toyota dibagi menjadi 3 tahapan krusial: sebelum, selama, dan setelah pandemi COVID-19. Sebelumnya, perhatian tertuju pada struktur SCM, kebijakan, dan inovasi manajemen rantai pasok, termasuk hubungan yang erat dengan pemasok untuk memastikan ketersediaan bahan baku. Selama pandemi, PT Toyota menghadapi tantangan serius dalam rantai pasoknya dan merespon dengan langkah-langkah konkret untuk memitigasi dampaknya, termasuk kontribusi sosial seperti menyumbangkan ambulan dan peralatan pelindung diri. Pada tahap pasca pandemi, perusahaan berhasil memulihkan operasionalnya, mungkin dengan adopsi inovasi baru dalam SCM untuk menghadapi resiko di masa depan. Dengan pendekatan ini dapat dicermati peran, strategi, dan upaya PT Toyota dalam menerapkan SCM untuk mengatasi tantangan eksternal, khususnya pandemi COVID-19, dan menjaga keberlanjutan bisnisnya. Kemudian yaitu metode penelitian. Penelitian ini merupakan metode kualitatif yang berbentuk studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian kualitatif yang mengeksplorasikan secara mendalam terkait sebuah kejadian, satu objek atau lebih pada waktu tertentu. Objek kasus dalam penelitian ini merupakan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Penelitian ini bersifat perbandingan atau komparatif studi. Hal ini dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk membandingkan mengimplementasikan SCM PT Toyota Motor Manufacturing sebelum, sesaat, dan sesudah COVID-19. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang dimana merupakan data yang diperoleh dari sumber lain, yang bukan dan dari peneliti sendiri. Sumber-sumber tersebut berupa situs web perusahaan, artikel, dan berita. Data yang dikumpulkan terbagi menjadi 3 periode, yaitu periode sebelum pandemi COVID-19, periode sesaat pandemi COVID-19, dan periode setelah pandemi COVID-19. Data tersebut kemudian akan diolah dan dianalisis untuk menemukan perbedaan operasi SC selama ketiga periode tersebut. Dan selanjutnya adalah hasil penelitian. Analisa pengaruh SCM terhadap perusahaan PT Toyota Manufacturing Indonesia. Dalam hal supplier, PT Toyota menggunakan pemasok lokal untuk setiap komponen mobil yang dibuat, serta perusahaan otomotif ini tersebut meningkatkan pemasoknya agar dapat memastikan bahwa produk
yang diciptakan meningkatkan pemasok agar yang diciptakan memiliki kualitas yang tinggi dengan harga yang kompetitif. Sedangkan dalam hal purchasing, PT Toyota akan membeli bahan baku mentah dengan standar kualitas yang telah ditetapkan oleh perusahaan mobil, sehingga karyawannya harus melakukan analisis dan penelitian mengenai kualitas bahan mentah yang layak untuk diproduksi oleh perusahaan. Kemudian untuk produk yang dibuat oleh PT Toyota pastinya memiliki kualitas yang baik dengan harga yang kompetitif karena perusahaan selalu menjaga kualitas dari produknya, baik mobil lokal maupun yang diekspor ke luar negeri. Selain itu, PT Toyota selalu menjaga layanan agar tetap bagus demi menjaga kepuasan pelanggan dengan memberikan hak kepada pelanggan untuk meninggalkan ulasan mengenai produknya. Dan selanjutnya, hasil penelitian penerapan ACM oleh PT Toyota Manufacturing Indonesia sebelum pandemi COVID-19. PT Toyota yang merupakan sebuah perusahaan di bidang otomotif memiliki proses operasional yang dimulai oleh pemesanan produk oleh tim pembelian atau yang biasanya disebut dengan tim purchasing. Dari tim produksi akan memberikan permintaan untuk pengeluaran barang dengan tujuan untuk memenuhi permintaan konsumen. Kemudian, berdasarkan analisis SCM, operasi PT Toyota sebelum masa pandemi ialah melakukan kegiatan operasional perusahaan yang sudah direorganisasi menjadi PT Toyota Astra Motor. Dalam kegiatan tersebut terdapat 5 perusahaan utama yang akan membantu dalam restrukturisasi perusahaan. SCM yang dimiliki oleh PT Toyota juga diketahui untuk membantu operasional perusahaan dalam mendistribusikan seluruh produk ke masyarakat Indonesia, baik dalam kota besar maupun kecil. Dalam proses pendistribusian produk tersebut, PT Toyota memiliki alur operasional yang jelas, di mana semua pemangku kepentingan memiliki tugas serta tanggung jawab masing-masing, sampai produk-produk tersebut sampai di tangan pelanggan. Kemudian selanjutnya yaitu hasil penelitian. Penerapan SCM oleh PT Toyota Manufacturing Indonesia selama pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, PT Toyota menjadi salah satu perusahaan yang merasakan dampak dari pandemi COVID-19, yang mana mengartikan bahwa operasional PT Toyota harus mengalami perubahan yang diakui oleh semua pemangku kepentingan di dalam perusahaan. Meskipun terdampak, PT Toyota terbilang tidak mengalami perubahan yang selalu signifikan selama pandemi, karena kegiatan operasional yang dilakukan masih sama seperti sebelum tahap produksi. PT Toyota tetaplah berubah pengiriman hasil produk dan memasarkan produk agar dapat menarik minat pembeli. Pada pandemi ini, tentunya PT Toyota menerapkan SCM, mengingat bisnis yang berafiliasi dengan PT Toyota memiliki sejumlah bisnis yang dulunya aktif tetapi harus tutup sementara karena pandemi. Pasalnya, Indonesia diketahui memiliki tingkat penularan yang cukup tinggi setiap harinya, sehingga pihak perusahaan mengimbau agar seluruh karyawan dan operasional bisnis dihentikan pada waktu yang ditentukan dengan keamanan bersama. Selain itu, hal ini juga berdampak pada seluruh proses
distribusi produk Toyota yang tidak dapat dipromosikan di beberapa daerah karena Undang-Undang Ketenagakerjaan dan penutupan jalur keluar masuk. Hasil penelitian selanjutnya adalah penerapan SCM oleh PT Toyota Manufacturing Indonesia setelah COVID-19. Kegiatan operasional PT Toyota memiliki perusahaan seiring berjalannya waktu, khususnya dikarenakan dampak dari pandemi COVID-19. Hal ini ditunjukkan selama masa pandemi hingga memasuki fase pasca pandemi secara berkala dan sesuai dengan kondisi lingkungan. Produktivitas PT Toyota dipengaruhi oleh fenomena pasca pandemi yang dialami Indonesia sejak tahun 2022, di mana regulasi pemerintah yang memberikan keleluasaan untuk beraktivitas rutin namun juga mensyaratkan kepatuhan yang konstan terhadap prosedur kesehatan. Dengan adanya pembentukan strategi baru, perusahaan akan terus melakukan operasi bisnis dan meningkatkan strategi pengolahan operasional bisnis. Sehingga berdasarkan SCM, tindakan operasional dari PT Toyota setelah pandemi adalah dengan menyadari bahwa outlet dan perusahaan lainnya sudah diaktifkan kembali untuk mengontrol hasil produksi khususnya dalam pemasaran produk. Maaf. Kesimpulan, banyak strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Salah satu strategi yang cukup sering digunakan yaitu Supply Chain Management atau yang disebut dengan SCM, yang merupakan serangkaian proses dalam mengendalikan serta merencanakan aktivitas pada produk. Dengan SCM yang bagus, PT Toyota dapat terus meningkatkan kualitas produk sehingga mampu bersaing dengan perusahaan otomotif lainnya. PT Toyota sendiri selalu memperhatikan supplier, purchasing, dan production yang digunakan untuk tujuan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Pemilihan pemasok yang tepat, pelayanan yang baik, peningkatan kualitas, survei kepuasan pelanggan, dan pembaruan operasional bisnis secara berkala, mengingat sempat terjadi pandemi COVID-19, menjadi beberapa faktor yang mendukung kesuksesan PT Toyota. Dan terakhir yaitu saran dari kelompok kami adalah penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu objek penelitian hanya menggunakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur penghasil kendaraan, sehingga hasil tidak dapat digeneralisasikan untuk bidang lain. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat melaksanakan penelitian pada perusahaan di bidang lain, seperti komoditas atau dengan skala yang berbeda, seperti UKM dan UMKM. Selain itu, penelitian menyelidiki perbandingan SCM sebelum, sesaat, dan sesudah COVID-19, di mana peneliti selanjutnya juga dapat meneliti sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini, seperti integrasi dengan IoT, Green Supply Chain Management, maupun pengaruh teknologi terhadap SCM. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.